Kebayang nggak sih gimana sebuah bahan ketawaan, sebuah lelucon, tiba-tiba bisa jadi berita nasional? Bahkan sampai bisa bikin seorang komedian terancam masuk penjara. Nah, ini beneran terjadi di Indonesia dan ceritanya ternyata jauh lebih rumit dari yang kita kira. Oke, kita bedah pelan-pelan ya. Jadi di pusat semua ini ada Panji Pragiwaksono, salah satu komika paling top di Indonesia. Acara spesialnya di Netflix itu sukses banget, tapi sekaligus meledakkan kontroversi yang luar biasa. Dan respons dia kurang lebih kayak gini, "Loh, kok bisa? Ini kan cuma komedi." Dia kayaknya bener-bener nggak nyangka reaksinya bakal segininya. Tapi ya gitu, bagi sebagian pihak, ini bukan cuma lelucon. Gara-gara lawakannya itu, ada 5 laporan polisi yang beda-beda dilayangkan ke Panji. Betul, 5 laporan. Bukan 1, bukan 2, tapi 5. Dan tuduhannya ini serius banget. Panji dijerat dengan pasal penistaan agama, sebuah undang-undang yang di Indonesia itu bisa membawa seseorang ke penjara sampai 5 tahun. Nah, dari sini aja udah jelas. Ini udah bukan soal lucu atau nggak lucu lagi. Ini dia pertanyaan utamanya kan? Emangnya sekontroversial apa sih isi leluconnya sampai bisa memicu reaksi segede ini? Yuk kita lihat lebih dalam. Oke, kita mulai dari akarnya dulu ya. Semua ini tuh berawal dari mana sih? Apa persisnya materi komedi yang bisa bikin heboh satu negara dan mengancam kebebasan seorang seniman? Jadi, ini dia intinya. Pertama, Panji mempertanyakan, apa iya kualifikasi utama seorang pemimpin itu cuma dilihat dari rajin sholatnya aja? Dia pakai analogi yang simpel banget. Kita pilih pilot kan karena jago terbang, bukan karena agamanya apa atau rajin ibadah atau enggak. Terus dia juga nyentil 2 ormas Islam terbesar di Indonesia, NU dan Muhammadiyah, soal isu izin tambang. Nah, materi-materi inilah yang jadi dasar kelima laporan polisi tadi. Tapi, disinilah ceritanya jadi makin menarik dan gak terduga. Ini ternyata bukan sekedar cerita komedian versus tokoh agama. Tiba-tiba muncul seorang pembela dari pihak yang mungkin paling gak kita sangka. Coba deh lihat kontrasnya ini. Di satu sisi, ada 5 laporan polisi yang menuduh Panji menistakan agama. Tapi di sisi lain, seorang pendakwa yang populer banget, Ustadz Felix Xiao, malah bilang lelucon itu jenius. Loh, gimana ceritanya ini? Jadi Ustadz Xiao ini melihatnya dari sudut pandang yang beda banget. Buat dia, lelucon Panji itu bukan penghinaan. Justru sebaliknya, itu adalah kritik sosial yang cerdas dan kena banget. Menurutnya, Panji itu justru menyuarakan hal yang penting. Jadi pemimpin itu nggak cukup cuma ibadah ritual, tapi butuh kompetensi, butuh integritas, butuh keahlian. Nah, pertanyaan ini yang membawa kita ke inti masalahnya. Kalau seorang pendakwah aja merasa leluconnya itu valid dan nggak menyinggung, lalu kemarahan ini sebetulnya tentang apa? Apa agenda di baliknya? Dan jawaban dari pertanyaan tadi membawa kita ke jantung persoalannya. Politisasi agama. Ini bukan lagi murni soal lelucon atau agama, tapi soal bagaimana agama bisa dipakai sebagai alat dalam permainan politik. Gampangnya gini, politisasi agama itu terjadi ketika simbol-simbol dan sentimen keagamaan nggak lagi dipakai untuk urusan keimanan, tapi buat kepentingan politik. Entah itu buat cari dukungan atau buat nyerang lawan politik dengan dibungkus isu agama. Menurut Ustadz Xiao, kasus Panji ini adalah contoh klasik dari politisasi agama. Jadi, kemarahan yang muncul itu diduga bukan karena mau membela kesucian agama, tapi lebih ke upaya untuk membungkam kritik dengan memakai isu agama sebagai senjatanya. Kasus kayak gini tuh nggak muncul tiba-tiba. Di Indonesia ada 3 kekuatan besar yang kalau saling bersinggungan bisa menciptakan situasi yang sangat rentan buat para kritikus. Coba kita pecah satu-satu. Pertama, ada faktor hukum, yaitu pasal penistaan agama yang seringkali jadi pasal karet untuk membungkam kritik. Kedua, ada unsur politik, di mana pelapornya seringkali punya hubungan sama kekuatan politik tertentu. Dan yang ketiga, tentu saja, agama, di mana sentimen keagamaan dimobilisasi buat mancing kemarahan publik dan menciptakan tekanan massa. Nah, kalau ketiga kekuatan ini udah bersatu buat menyerang satu orang, efeknya bisa dahsyat banget. Tujuannya seringkali bukan cuma buat menghukum orang itu, tapi juga buat ngasih efek jera, ngirim pesan ke seluruh masyarakat, awas, jangan coba-coba kritik kami atau nasibmu bakal sama. Sekarang, coba kita tarik mundur sedikit dan lihat gambaran yang lebih besar. Kasus ini sebetulnya bukan cuma soal Panji, ini tentang ujian bagi demokrasi dan kebebasan berpendapat di Indonesia secara keseluruhan.
Kenapa kasus ini jadi penting banget? Begini, saat ini kan oposisi politik di parlemen bisa dibilang lagi adem ayem ya. Nah, di situasi kayak gini justru para komedian, seniman, dan pegiat media sosial yang jadi corong kritik. Mereka yang jadi pengawas pemerintah. Jadi, upaya membungkam mereka itu sama aja kayak upaya melemahkan salah satu pilar kontrol publik yang tersisa. Malah setelah kasus ini rame, pemerintah sempat mewacanakan RUU baru yang berpotensi makin mempersempit ruang untuk mengkritik. Jadi, kesimpulan utamanya jelas banget. Ini bukan lagi soal satu lelucon atau satu acara komedi. Pertaruhannya jauh lebih besar. Ini adalah pertarungan soal siapa yang boleh bicara, siapa yang boleh mengkritik penguasa di negeri ini. Pada akhirnya, ini meninggalkan kita dengan satu pertanyaan yang dalam banget. Ketika komedi dan kritik dihadapi dengan ancaman penjara, siapa sebenarnya yang paling diuntungkan? Dan siapa yang paling tertawa di akhir cerita? Ketika tawa itu sendiri dianggap sebagai sebuah ancaman?